Nah, kita hari ini juga harus juga terhindar dari perkara itu. Makanya perlu kita belajar akidah. Tidak akan diampuni dia meninggal dalam keadaan syirik. Percuma. Lah kok Ustaz terlalu berani sih memvonis? Bukan saya yang memvonis. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Di sini perlu kita pahami dulu kenapa di situ Allah sebut orang kafir dan orang musyrik. Karena di situ ada waw atof. Ternyata kafir musyrik itu sejenis. Musyrik sejenis dengan kafir. Kafir sejenis dengan musyrik. Karena di situ ada waw ma'i atau waw atof. Kalau orang kafir itu dia nyembahnya selain Allah, berhala. Orang musyrik juga nyembahnya juga selain Allah. Dia nyembah Allah juga nyembah selain Allah. Maka satu level orang kafir, orang musyrik, di mana mereka fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka orang musyrik, orang kafir ini mereka tempatnya di dalam neraka jahannam khalidina fiha. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk yang hidup. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita ikut kata orang, nggak taunya syirik. Wah, ngeri kita. Hati-hati nih. Oh, alasannya takut nanti dikucilkan orang. Ya nggak apa-apa dikucilkan orang. Penting kita tidak menjadi pelaku syirik. Nah, itu prinsip akidah, itu adalah prinsip pemahaman. Jadi apa akidah kita? Ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah seperti itu. Setelah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Saya cukup mengikuti Allah saja, nggak perlu mengikuti Nabi Muhammad. Kira-kira ibadahnya diterima tidak? Tidak. Nggak diterima. Di Quran nggak disebutkan sholat zuhur 4 rakaat. Berarti sholat zuhurnya atur-atur sendiri aja rakaatnya. Ya. Makanya adanya Nabi Muhammad untuk menafsirkan isi Al-Quran. Zuhur disuruh sholat zuhur, subuh. Rakaatnya di mana kita tahu rakaat sholat zuhur? Lewat Nabi Muhammad. Suruh nikah. Gimana cara nikah? Lewat Nabi Muhammad. Nah, sekarang ada orang yang seperti itu. Saya Quran saja. Nabi Muhammad itu manusia. Saya nggak perlu ikut Nabi Muhammad. Saya Quran saja. Nah, ya boleh juga. Pendapat dia boleh juga. Tapi sholatnya nggak boleh seperti kita. Takbirnya nggak boleh seperti kita, karena dia beranggapan Nabi Muhammad tidak perlu diikuti. Maka orang yang beriman itu yang ahlu sunnah wal jamaah, Quran dan hadis. Bagaimana kita bisa melaksanakan Quran? Caranya melalui hadis Nabi. Kalau dulu orang langsung belajar kepada Nabi Muhammad. Kalau sekarang kita nggak bisa ketemu Nabi Muhammad. Ya. Jangankan ketemu Nabi Muhammad, ketemu yang jauh dari Nabi Muhammad pun kita masih belum ketemu. Jadi seperti itu ikhwan sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai penafsir daripada Al-Quran yang 30 juz akidah. Maka akidah ini harus mengikuti Quran dan hadis. Juga pemahaman ulama-ulama yang saleh. Itu tadi, jangan sampai kita melakukan memilih seorang ustaz, memilih seorang guru itu asal-asalan, sehingga nanti pemahaman kita pun menjadi asal-asalan.
yang nanti ujung-ujungnya apa, sukanya ikut-ikutan. Ya, nanti ada orang meninggal, tepuk muka, suruh sobek baju, ikut-ikutan karena rame ikutlah. Gitu. Nah, nanti juga ada yang bilang ke kuburan nggak boleh, sebenarnya nggak boleh ke kuburan sama sekali. Juga ikutlah, enggak juga. Jadi lihat, dan guru kita ini kira-kira ini orang kalau dulu nggak ada pesantren ya, zaman Nabi nggak ada pesantren, tapi dilihat dari jumlah hafalan. Nah, kalau sekarang ini kita melihat bagaimana guru-guru kita itu setidaknya guru itu dia satu dari pesantren, ya, karena di pesantren itu akan diajarkan ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran. Ada ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu shoroh, ilmu alat, ilmu segala macam. Yang kedua dengan ustadz yang memang mereka kuliahnya memang ngambil jurusan betul-betul jurusan agama, dan itu pun jurusan agama yang jelas. Nah, banyak juga yang belajar agama cuma dibelokkan pemahamannya dari kemudian ajaran Islam. Ya, jangan nanti saya pernah menemui, ini juga untuk kehati-hatian kita, nggak pernah mondok, lalu baca Qurannya masih lontat-lontat istilahnya ya, masih nggak jelas, tiba-tiba buat kajian tafsir di rumah. Wah, ini yang begini ini yang bahkan membuat orang bingung. Ya. Jangankan bahasa Arab, baca Quran saja masih ngawur. Bahasa Arab nggak bisa, nahwu shoroh apalagi. Nah, buat tafsir di rumah. Kira-kira gimana ini muridnya ini? Kalau istilah orang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kenapa? Gurunya bodoh, nanti akan menghasilkan murid-murid yang bodoh juga. Nanti masalah amalan yaitu nanti tergantung oleh para murid. Saya bicara seperti ini. Nanti antum yang paham, monggo diamalkan. Antum yang masih bingung, monggo silahkan bertanya. Antum masih ragu-ragu, belajar lagi dengan yang lain. Gitu. Nanti pengamalannya bagaimana? Dikembalikan kepada antum-antum semua. Mau ngamalkan yang monggo, nggak ngamalkan yang monggo. Yang penting pemahaman itu sudah masuk ke diri antum masing-masing. Insya Allah seperti itu. Nah, inilah akidah, hanya satu halaman yang bisa kita jelaskan. Insya Allah kedepannya akan kita masuk kepada materi berikutnya, masih juga akidah, karena akidah ini panjang, sangat panjang. Cuma disampaikan secara terputus. Insya Allah nanti akan disampaikan mungkin oleh dai-dai yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan juga bermanfaat bagi antum semua. Mudah-mudahan kita insya Allah kita amal semampu kita. Yang intinya dengan mengkaji ilmu akidah ini kita akan menunjukkan prinsip hidup kita, bahwa kita tidak akan menyembah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jangan pula nanti ada warga khilafah yang masih datang ke dukun. Nah, ini jangan. Ya, bermohon kepada Allah mudah-mudahan tidak ada. Mau acara kawang hujan, sama aja. Ya, kasihan ibadahnya. Oke, dari kami semoga bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.